supaya berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan untuk memperoleh pengetahuan akan siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Hai yang rajin puasa, dengar. Stop. Dikit-dikit cari kehendak Tuhan. Satu kali saya ketemu anak Tuhan, puasa untuk apa? Aduh kami itu mau pindah rumah. Bingung yang mana. Ampun gitu aja kok puasa. Saya ajari ya, kalau mau cari rumah, cari rumah yang ada setannya. Itu pasti murah, percayalah. Katakan amin cepat. Banyak tuh rumah ada setannya di Indonesia itu banyak sekali. Nah, itu pasti murah. Saya tuh paling senang kalau dengar rumah ada setannya, saya mau cari itu. Pasti pergi setannya kalau kita masuk karena kita punya terang. Nah itu nggak usah puasa. Ngapain di puasa? Ayo mau cari kehendak Tuhan apa lagi? Lebih-lebih anak muda yang puasa cari jodoh. Saya tonjok kamu dalam nama Yesus. Menurut Kejadian 2:18, semua orang ditetapkan untuk menikah. Yang sudah menikah nggak boleh baca ayat itu, yang belum baca. Kejadian 2:18. Bapa di surga mengendaki supaya semua orang itu menikah. Dan ketika jadi pribadi pertama di dunia yang punya inisiatif manusia menikah, itu Tuhan kita di surga. Jadi kalau ada orang gak kawin-kawin, yang bingung bukan mamanya, Tuhan yang bingung. Kenapa kamu gak kawin-kawin? Karena inisiator pertama orang menikah itu Tuhan. Lalu kenapa ada orang gak kawin-kawin? Jawabannya cuma satu, karena dia terlalu rewel untuk milih. Sebetulnya dia sudah kawin 6 tahun yang lalu. Cuma waktu itu jodohnya dibawa Tuhan, dibawa kepada dia, kakinya pendek sebelah, dia gak mau. Nah itu salah sendiri. Maka itu anak muda, definisi jodoh cuma satu. Kalau matamu gak ikut-ikut milih, itu jodoh. Jadi artinya, kalau engkau tertarik pada seseorang karena dia cantik, itu hawa nafsu. Tapi kalau orang itu jelek buat saudara, tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Catat itu baik-baik. Hei anak muda, dengar ini penting sekali untuk kita tahu. Serius. Karena dunia aja punya istilah begini. Hei, kalau semua milih yang cantik dan yang cakep, yang jelek dan kasih siapa? Betul tidak? Awas anak Tuhan milih-milih bertobat. Sebab saudara nggak kawin dengan mukanya orang. Lo ya atau tidak? Secakap-cakapnya seorang cowok, secantik-cantiknya seorang cewek, kalau sudah tua tetap jelek. Catat. Kalau ada wanita ibu-ibu sudah tua, cantik, jangan-jangan kuntilanak, belum menakutkan sekali. Dah gitu saja. Nggak ada orang tua cakep, orang tua orang tua cantik itu nggak ada. Amin. Ya sudah. Jadi kehendak Tuhan cuma satu. Apa tadi? Harus teruskan. Apa kehendak Tuhan? Supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Bedakan ini. Saudara, untuk membuat seluruh dunia jadi Kristen, saya ulangi, untuk membuat seluruh dunia jadi Kristen, nggak perlu Yesus mati. Saya ingat seorang hamba Tuhan, seorang penginjil namanya Bapak Stefanus Damaris, dia sudah meninggal. Dia pernah berkata gini, kalau dia mau semua orang jadi Kristen, gampang. Tuhan iseng. Perputaran bumi dicepetin, orang ketakutan semua, pasti bertobat semua sudah itu. Saya bilang betul juga. Tapi untuk Yesus sampai mati seperti itu, Papa di surga nggak ingin semua orang jadi Kristen. Beda. Nah kiranya dengan dua ayat ini membuat kita punya hati yang misioner. Sekarang saya tunjukkan hati Papa kita di perjanjian lama. Saya percaya masih banyak gereja yang tidak tahu ayat itu tentang hati misi Tuhan di perjanjian lama. Kita buka Ulangan 29. Ini dahsyat sekali saudara. Mulai ayat yang ke-10. Judulnya apa perikop ini dari ayat 1? Perjanjian dengan Tuhan diperbarui
Ini bagus sekali. Saya lanjut langsung aja ayat 10. Inilah hati Tuhan yang misioner sejak di perjanjian lama. Kamu sekalian pada hari ini. Siapa kamu sekalian? Kita lihat, kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu. 1, para kepala sukumu. 2, para tua-tuamu. 3, para pengatur pasukanmu. 4, semua laki-laki Israel. 5, anak-anakmu. 6, perempuan-perempuanmu. Nah, sampai 6 kelompok pertama, inilah keluarga Yahudi semua. Ini jelas orang Israel. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu. 6 kelompok dalam satu keluarga Israel. Tapi ada kelompok ke-7, ke-8, dan ke-9. Kelompok ke-7 disebut, bentar. Ya, siapa kelompok ke-7? Orang-orang asing dalam perkemahan. Saudara, di dalam kebenaran perjanjian lama, orang asing itu bukan orang Yahudi, tapi bangsa lain yang tinggal bersama orang Yahudi. Masuk kelompok ke-8 siapa? Tukang-tukang belah kayu. Dulu belum ada LPG, jadi keluarga Israel perlu tukang belah kayu untuk masak. Yang ke-9 siapa? Tukang-tukang timba air. Belum ada jet pump atau pompa sanyo dulu. Mereka harus punya pegawai untuk timba air. Lanjut, untuk apa? Ayat 13. Maaf, ayat 12. Untuk masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Yahweh Tuhanmu dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini. Saya stop dulu. Jawab pertanyaan saya. Kalau 6 yang pertama, kelompok pertama itu jelas orang Yahudi. Oke, mereka dimasukkan dalam perjanjian keselamatan. Tapi 3 kelompok yang terakhir itu bukan orang Yahudi, tetapi karena 3 kelompok orang itu tinggal bersama keluarga Yahudi, lalu Yahweh berjanji supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini. Pertanyaannya, mereka diselamatkan atau tidak? Dengan kata untuk masuk ke dalam perjanjian dengan Yahweh Tuhan. Selamat atau tidak? Selamat, saudara. Ini yang saya kagum. Saya mau ceritakan rahasia ayat ini. Saya lupa tahun 80 berapa, 80 awal, saudara. Antara 81, 82. Saya di Bedugul, Bali. Ada retreat di Bedugul. Waktu istirahat, saudara, tiba-tiba beban saya untuk orang Bali berat sekali. Saudara, orang Bali itu taatnya pada agamanya luar biasa. Orang Bali itu sampai miskin itu hanya karena kalau ada upacara orang meninggal. Utangnya puluhan juta. Itu harus, karena nggak punya uang, saudara. Kalau memberi sesaji, saudara bisa bayangkan, sehari minimal itu 4 kali. Dan satu sesaji itu sekarang ini kira berapa ribu rupiah. Kalikan berapa. Dan kalau memberi nggak cuma 1, bisa lebih. Nah, waktu itu saudara saya beban, Papa, bagaimana mereka ini bisa tahu keselamatan itu, walaupun kita tidak mempengaruhi mereka untuk pindah agama. Dalam pandangan saya hancur hati, saya menangis berdoa. Ayat ini muncul, saudara. Itu pertama kali saya tahu ayat ini, saya terkejut. Ternyata untuk jadi orang misioner itu nggak perlu jauh-jauh. Siapa saja yang kerja dan tinggal dengan saudara akan kesedot masuk kalau kita benar di hadapan Bapa di surga. Apabila pada hari ini engkau sekalian berdiri di hadapan Yahweh Tuhan, maka orang-orang itu akan kumasukkan dalam perjanjian itu. Bayangkan, enggak